PKI itu nyata, PKI Gaya Baru, oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggaraga Institute. Di era Orde Lama, sebelum pemberontakan, PKI memainkan propaganda adu domba untuk menguras habis energi bangsa Indonesia, memanfaatkan tangan Soekarno selaku presiden, hingga lahirlah perang dengan DITI, PRRI, Parmesta, hingga operasi Ganyang Malaysia. Padahal, sebelumnya, mereka semua adalah rekan-rekan seperjuangan Soekarno semasa perang merebut kemerdekaan. Tidak cukup di situ. Dengan fitnah sistematis Parpol Masyumi, HMI dibubarkan. Buya Hamka sebagai tokoh agama karismatik dipenjara tanpa pengadilan. Sampai pada puncaknya, 7 orang jenderal TNI nasionalis dibunuh. Setelah clear semua, yaitu tokoh kelompok yang dianggap akan menjadi batu sandungan disikat, barulah PKI ini melakukan kudeta, mengganti ideologi negara Pancasila dengan komunisme, atau yang kita kenal dengan Gerakan 30 September. Namun alhamdulillah, semua bisa ditumpas dengan sikap atas kekompakan TNI bersama masyarakat dan ulama. Rakyat bersama TNI, ulama, kiai, santri, GP Ansor, PII, dan para pemuda mahasiswa nasionalis baik dari kami dan KAPI bersama-sama bahu-membahu menumpas PKI dimanapun mereka saat itu berada. Namun hari ini mereka bangkit kembali dan sudah tampil di mana-mana, tentu dengan persiapan yang lebih matang. Kegagalan 1926, 1948, dan 1965 akan mereka balas tuntas saat ini. Semua lini sudah mereka kuasai, mulai dari istana, Senayan, aparat, media, pengusaha, hingga dukungan politik penuh dari Partai Komunis Cina, sebagaimana dulu di tahun 1965. Kekuatan utama yang dianggap ancaman sudah mereka eliminir. TNI sudah mereka lockdown melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sehingga tidak berkutik lagi. Agama Islam sebagai mayoritas di negeri ini telah mereka nistakan dan framing seolah jahat menakutkan dengan isu radikalisme dan anti kebinekaan. Ulama vokal Habib Rizik Syihab juga sudah mereka isolasi. Ustadz Alfian Tanjung dan pakar dalam hal komunisme sudah selesai mereka penjarakan. Ormas Islam yang besar-besar sudah mereka susupi dan pecah belah. HTI mereka bubarkan. FPI menunggu waktu. TKA Cina sudah infiltrasi masuk dan menyebar di seluruh pelosok Nusantara. Kelompok liberal, Syiah, dan non-muslim radikal mereka rangkul, provokasi dan pelihara. Sudah mirip kan dengan 1965? Maka, bersiap siagalah wahai umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia yang masih ada merah putih serta Pancasila di dadanya. Satu langkah lagi, negeri ini akan berubah menjadi negara berhaluan komunis kalau kita semua lengah dan masih jadi pengecut. PKI hari ini adalah PKI Gaya Baru yang bangkit dari kuburnya. Komunisme Gaya Baru yang siap secara sistematis dan bertahap merubah Indonesia untuk berhaluan komunis. Hari ini mereka katakan negara tak butuh agama, cukup Pancasila saja. Setelah itu, bisa saja mereka bilang negara tak butuh Pancasila, cukup toleransi saja. Itulah siasat ala komunis, halus, sistematis, dan agitatif. Tidak ada kata mati dalam sebuah ideologi. Ibarat sawah dan ladang, ketika kemarau mungkin akan kering menjadi semak belukar. Tetapi ketika kembali disirami air, diberi pupuk, maka padi dan tanaman itu pun akan kembali tumbuh dengan subur. Dan hari ini, negara kita adalah surga bagi para anak-anak PKI. Jangan lengah, tetap waspada. Perkuat ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuat kerukunan dan persatuan antar sesama. Karena ajaran komunisme tidak akan bisa hidup kalau rakyat Indonesia dekat dengan agama. Komunisme akan mati kalau kita sesama anak bangsa hidup rukun, saling toleransi, berdamai, dan bersatu tanpa membedakan sara. Karena fitnah adalah senjatanya PKI. Adu domba dan hasut menghasut adalah pisaunya PKI. Berbohong, menipu,
berkamuflase, dan membolak-balikan fakta kebenaran adalah nafasnya PKI. Membenci agama dan berupaya menjadikan agama sebagai musuh negara adalah agenda utama PKI. Bersiap-siagalah wahai rakyat Indonesia. Mereka sudah ada di hadapan, di samping, di belakang, bahkan di sekeliling kita. Dan ingatlah, ketika ada yang mengatakan bahwa komunisme itu sudah mati dan tidak ada lagi, maka hati-hatilah, mereka itulah komunisme, atau minimal korban dari hasil cuci otak kader-kader komunis yang gemus dan oportunis. Waspadalah.